Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bapak Wahyu Purbo Santoso dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Restu Nursanti dari Prodi PJJ S1 Manajemen kelas MJ 504. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 tahun 2016. Perkenankan saya untuk share screen terkait materi yang akan saya paparkan. Baik, untuk pertama-tama di sini terkait latar belakang pengaturan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18 garis miring POJK.03 garis miring 2016. Kegiatan perbankan memiliki tingkat kompleksitas dan risiko yang tinggi, baik risiko keuangan maupun non-keuangan. Apabila risiko tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengganggu kelangsungan usaha bank dan stabilitas sistem keuangan. Oleh karena itu, OJK menetapkan regulasi manajemen risiko untuk memastikan bank mampu mengendalikan risiko secara efektif. Selanjutnya terkait tujuan dan ruang lingkup. Tujuan pengaturan manajemen risiko ini adalah agar bank mampu mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usahanya. Ruang lingkup pengaturan mencakup seluruh aktivitas bank, baik yang bersifat operasional maupun strategis. Selanjutnya terkait definisi, di sini ada beberapa hal yang akan dijelaskan, yaitu manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan bank untuk mengelola risiko secara menyeluruh. Penerapan manajemen risiko bertujuan agar tingkat risiko bank tetap berada dalam batas yang dapat diterima sesuai dengan ketentuan regulator dan risk appetite bank. Selanjutnya terkait jenis risiko yang wajib dikelola. Berdasarkan POJK, bank wajib mengelola 8 jenis risiko, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategik, dan risiko kepatuhan. Seluruh risiko ini saling berkaitan dan harus dikelola secara terintegrasi. Selanjutnya terkait pilar penerapan manajemen risiko. Penerapan manajemen risiko didasarkan pada beberapa pilar utama, yaitu pengawasan aktif dari direksi dan dewan komisaris, kecukupan kebijakan dan prosedur manajemen risiko, proses manajemen risiko yang memadai, serta sistem pengendalian intern yang efektif. Selanjutnya terkait peran direksi. Direksi bertanggung jawab atas penyusunan kebijakan strategi dan penerapan manajemen risiko. Direksi juga memastikan bahwa risiko yang dihadapi bank berada dalam batas risk appetite serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pengelolaan risiko. Secara garis besar, untuk peran direksi ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif, bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan exposure resiko yang diambil bank, lalu mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan direksi. Selanjutnya, mengembangkan budaya manajemen resiko atau risk culture di seluruh jenjang organisasi, memastikan kompetensi SDM dan independensi fungsi manajemen risiko, dan melakukan kaji ulang berkala atas metodologi, sistem, kebijakan, dan limit risiko. Selanjutnya terkait peran Dewan Komisaris. Secara umum, Dewan Komisaris berperan melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi. Pengawasan ini bertujuan memastikan manajemen risiko diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, poin dari peran Dewan Komisaris sebagai berikut. Yang pertama, menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko, mengevaluasi pertanggungjawaban direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko,
melakukan evaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan memantau efektivitas penerapan manajemen risiko secara keseluruhan. Saja terkait kebijakan prosedur dan limit risiko. Nah, dalam hal ini, bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang jelas, termasuk penetapan limit dan toleransi risiko. Selain itu, bank juga harus menyusun contingency plan untuk menghadapi kondisi terburuk serta melakukan kaji ulang kebijakan secara berkala. Selanjutnya, proses manajemen risiko dan XIMR. Proses manajemen risiko meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Proses ini didukung oleh sistem informasi manajemen risiko yang menyediakan data dan informasi yang akurat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya terkait sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern bertujuan memastikan seluruh kebijakan dan proses manajemen risiko berjalan secara efektif. Pengendalian intern juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kesalahan dan penyimpangan dalam kegiatan perbankan. Selanjutnya terkait organisasi dan fungsi manajemen risiko. Bank wajib membentuk komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko. Komite manajemen risiko memberikan rekomendasi kepada direksi, sedangkan SKMR yang berfungsi bersifat independen bertugas memantau posisi risiko, melakukan stress testing, serta melakukan penyusunan laporan profil dari risiko itu sendiri. Terkait produk dan aktivitas baru, di sini setiap produk atau aktivitas baru yang akan dijalankan bank wajib melalui proses kajian risiko terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa potensi risiko telah diidentifikasi dan dapat dikelola sebelum produk tersebut diluncurkan. Untuk poin utamanya di sini dijabarkan dalam beberapa poin, yaitu yang pertama, bank memiliki kebijakan dan prosedur tertulis terkait pengelolaan risiko produk atau aktivitas baru, meliputi identifikasi seluruh risiko, masa uji coba, dan sistem informasi akuntansi. Selanjutnya, terkait analisis aspek hukum dan kepatuhan atas produk atau aktivitas baru, transparansi informasi kepada nasabah secara tertulis dan lisan, dan dilarang memasarkan produk atau aktivitas yang bukan milik bank dengan menggunakan sarana dari bank. Selanjutnya terkait kewajiban pelaporan, bank wajib menyusun dan menyampaikan laporan profil risiko secara berkala kepada direksi dan OJK. Pelaporan ini menjadi sarana pengawasan regulator terhadap penerapan manajemen risiko di bank. Untuk kewajiban pelaporan ini dijabarkan dalam beberapa poin. Yang pertama, laporan profil risiko disampaikan secara triwulanan kepada OJK. Yang kedua, laporan rencana produk atau aktivitas baru disampaikan paling lambat 60 hari sebelum pelaksanaan. Selanjutnya, laporan realisasi produk paling lambat 7 hari kerja setelah dilakukan. Selanjutnya, OJK dapat melarang atau memerintahkan penghentian produk atau aktivitas baru yang berisiko tinggi, dan bank wajib melapor jika terdapat kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian yang signifikan. Selanjutnya, terkait sanksi administratif. Apabila bank tidak menerapkan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan POJK, OJK dapat mengenakan sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga sanksi lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Untuk sanksi administratif, yang pertama, denda atas keterlambatan penyampaian laporan per hari per laporan. Yang kedua, denda atas tidak menyampaikan laporan melebihi jangka waktu tertentu. Selanjutnya, denda terkait tidak menyampaikan laporan rencana produk atau aktivitas baru. Denda atas laporan yang tidak lengkap atau tanpa dokumen material, dan sanksi lain berupa teguran tertulis, penurunan tingkat kesehatan bank, pembekuan kegiatan usaha tertentu, hingga pemberhentian pengurus. Sebagai penutup, penerapan manajemen risiko yang efektif merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan usaha bank. Dalam manajemen risiko yang baik, bank dapat melindungi kepentingan nasabah dan mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Demikian pemaparan pada kesempatan kali ini terkait penerapan manajemen risiko bagi bank umum berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 18, garis miring POJK.03 garis miring 2016. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.